Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 7 ya. Untuk materinya adalah penggunaan kata tanya ma, hal, aina, dan man. Kemudian membedakan antara mu'anas dan muzakkar, kemudian kata keterangan tempat dan kata sifat. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini dapat menggunakan kata tanya ma, hal, aina, dan man dalam pembicaraan atau percakapan dalam bahasa Arab. Dan juga Anda dapat membedakan antara mu'anas dan muzakkar. Mu'anas adalah perempuan, muzakkar adalah laki-laki. Dan kata keterangan tempat Anda dapat menggunakannya dengan tepat, ya. Kemudian kata sifat, supaya Anda mengetahui bagaimana kata sifat itu. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari pembelajaran kita pada hari ini kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita memasuki materi yang pertama, yaitu kata tanya ma dan man. Yang pertama kata tanya ma adalah mempunyai makna apakah, tetapi digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Sekali lagi bisa Anda lihat di layar, ya. Kata tanya ma ada digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Sebagai contoh adalah ma ismuka, siapakah namamu? Ka di sini yang berharakat fathah menunjukkan adalah seorang laki-laki atau bersifat laki-laki. Maka dijawab ismi Aliun, maka dijawab nama saya Ali. Ali ini adalah seorang laki-laki. Kemudian contoh berikutnya adalah ma ismuki, apakah namamu? Dijawab ismi Khadijatun, nama saya Khadijah. Karena ismuki ada tanda huruf kaf di sini di harokat kasroh, maka ini tandanya untuk perempuan. Maka di sini juga jawabannya adalah nama seorang perempuan, yaitu Khadijah. Begitu juga dengan contoh yang lain ada hadza, hadhihi. Hadza artinya ini, tetapi digunakan untuk laki-laki. Hadhihi ini digunakan untuk perempuan. Ma hadza, maka dijawab adalah hadza kitabun. Ini sebuah kitab, ya. Kemudian hadhihi mistoratun. Ini sebuah penggaris, ya. Baik, bisa dipahami materi yang pertama? Ya, sekali lagi kata tanya ma atau apakah digunakan untuk kata benda yang tidak berakal. Nah, bagaimana dengan kata tanya man? Kata tanya man yang berarti siapa digunakan untuk kata benda yang berakal. Digunakan untuk kata benda yang berakal. Contoh, man anta, siapa kamu? Maka dijawab ana thalibun, saya seorang siswa. Begitu juga man anti, ana mudarisatun. Nah, perhatikan di sini ya, ada anta, ada anti, maka anta untuk perempuan, anta adalah untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Baik, sampai di sini sudah dipahami? Ya, baik. Jika belum paham, nanti Anda putar kembali video saya untuk memahami kembali, ya. Kemudian untuk yang kedua kata tanya hal. Kata tanya hal ini maknanya sama dengan kata tanya ma, yaitu apakah. Maka ketika ada kata tanya hal, ada dua kemungkinan jawaban, bisa na'am atau iya, bisa juga la atau tidak atau bukan, ya. Maka sebagai contoh, hal anta muadzafun, apakah kamu seorang pegawai? Jika Anda memang seorang pegawai, maka jawabannya adalah menggunakan na'am. Ya, na'am, ana muadzafun. Ya, saya seorang pegawai. Nah, kalau Anda bukan seorang muadzafun, maka bisa menjawab dengan kata la, tidak, atau bukan, ana mudarisun, saya seorang guru. Ya, jadi kata tanya hal ini artinya apakah bisa digunakan mempunyai dua jawaban, kemungkinan jawaban, ya, ada na'am, ada la, ya. Bisa dipahami di sini? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah paham. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu ada kata tanya aina. Ya, kata tanya aina ini bisa digunakan untuk kata benda yang tidak berakal maupun kata benda yang berakal. Sebagai contoh, ainal qalamu,
di mana pulpen itu atau pena itu, maka dijawab al-qalamu fil haqibati. Pena itu di dalam tas. Pena itu di dalam tas. Nah, ini nanti contoh-contoh ini akan ada sangkut pautnya dengan materi selanjutnya ya. Nah, oke, sekali lagi, ainal qalamu, di mana pulpen itu? Maka jawabnya adalah al-qalamu fil haqibati. Ya, pena itu di dalam tas. Oke, baik, kita ke contoh berikutnya. Ainal masjidu, di mana masjid itu? Maka jawabannya adalah al-masjidu wara'al fasli. Masjid itu di belakang kelas ya. Jadi di sini sudah ada maknanya atau artinya, tinggal Anda pahami kembali ya. Jadi kira-kira dengan dua contoh ini Anda sudah paham? Ya, baik sekali, Anda sudah paham, alhamdulillah. Jika ada yang masih belum paham, silakan putar ulang kembali video ini supaya Anda lebih paham. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekarang kita menuju ke materi berikutnya, yaitu kata keterangan tempat ya. Kata keterangan tempat di sini ada beberapa ya. Ada 8 di sini yang kita contohkan di dalam materi ini, yaitu kata fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, baina, janiba ya. Di sini sudah ada maknanya masing-masing, maka penggunaannya adalah ada dalam contohnya ya. Saya contohkan 2 ini, yang lain ini semuanya sama. 2 contoh ini yang memiliki kesamaan tetapi ada perbedaan dalam penggunaannya ya. Ala itu artinya adalah di atas tetapi menempel. Sebagai contoh, al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Nah, kira-kira buku itu ada di atas meja, menempel di atas meja tidak? Ya, tentunya meja itu buku itu atau kitab itu menempel di atas meja. Maka penggunaan kalimat atau kata keterangan tempatnya adalah menggunakan ala. Sekarang kita lanjutkan ke fauqa. Fauqa juga artinya di atas, tetapi bendanya tidak menempel ya. Sebagai contoh, al-misbahu fauqal maktabi, lampu itu di atas meja. Nah, coba kamu lihat lampu di kelas ada di atas dek ya, ada di atas dek ya, di bawahnya ada meja kamu. Ya, betul. Maka penggunaannya adalah al-misbahu fauqal maktabi. Lampu itu ada di atas atau lampu itu di atas meja. Kira-kira lampunya menempel di atas meja? Ya, tidak tentunya ya. Baik, alhamdulillah paham ya sampai di sini. Nah, contoh yang lainnya ada tahta, amama. Ini adalah standarnya, bisa Anda lihat di sini ya. Oke, baik. Alhamdulillah bisa dipahami. Kita lanjutkan ke kalimat atau materi selanjutnya, yaitu kata sifat. Kata sifat ini contohnya ada besar ya, kabirun, kabiratun. Sekalian kita membahas tentang perbedaan mu'anas dan mudzakarnya. Perhatikan mu'anas ya, perhatikan mu'anas ini adalah sifatnya perempuan, mudzakar sifatnya laki-laki. Kabiratun itu sifatnya perempuan karena ada tanda tak marfutoh atau tak bulat ya. Perhatikan di sini ada 2 ya. Kalau bisa disambung maka taknya bentuknya seperti ini. Kalau tidak bisa disambung maka bulat seperti biasa. Kalau mudzakar atau laki-laki tidak mendapatkan tambahan tak marfutoh. Begitu juga dengan kata sifat yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, baik, alhamdulillah. Silahkan Anda pelajari masing-masing ya kata sifatnya, contoh-contoh kata sifat baik mu'anas maupun mudzakarnya. Ini juga masih ada contohnya. Silahkan Anda pelajari kembali. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengevaluasi apakah Anda sudah paham atau belum, maka saya akan memberikan tugas kepada Anda yang ada di halaman 33 sampai 34 yang bagian A dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kemudian di halaman 11 sampai 12 bagian A dan bagian B. Itu silakan Anda kerjakan. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari tadi kita sudah membicarakan materi tentang kata tanya, ma, man, aina dan hal. Alhamdulillah
kita bisa pahami bersama-sama. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini,